Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan koordinasi virus COVID-19 varian baru jadi Permasalahan COVID-19 yang telah terjadi beberapa tahun lalu menyebabkan banyak sekali orang-orang yang perlu diberikan vaksinasi untuk membantu menjaga kekebalan tubuh mereka. Namun, sebagian orang masih merasa takut akan jarum suntik yang dapat menyebabkan nyeri atau permasalahan lainnya. Hal tersebut bisa kita kenal dengan trypanophobia. Trypanophobia menjadi masalah yang cukup sulit karena penyebaran vaksinasi dapat terhambat. Akhirnya, pemerintah memunculkan suatu inovasi kimia yang baru sehingga dapat membantu untuk mempermudah penyebaran vaksinasi, yaitu inovasi edible vaksin atau vaksin yang dapat dimakan. Sebelum membahas lebih dalam mengenai edible vaksin, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih edible vaksin itu. Jadi, edible vaksin ini merupakan tanaman yang direkayasa secara genetik untuk memproduksi vaksin sebagai produk pertanian, bisa berupa bentuk buah ataupun sayuran. Tanaman yang digunakan dalam pembuatan edible vaksin ini adalah tanaman transgenik, yakni tanaman yang telah disisipi gen, dapat berupa fragmen DNA ataupun protein permukaan yang berasal dari bakteri ataupun virus. Yang nantinya tanaman ini akan tumbuh dan menghasilkan buah atau bagian tanaman lain yang dapat merangsang produksi antibodi ketika kita mengonsumsinya. Sejarah edible vaksin ini bermula pada tahun 1988 ketika para peneliti dari University of Maryland, Baltimore berhasil melakukan penelitian inovasi vaksin dengan menyisipkan vaksin E. coli ke dalam tanaman pangan yang kemudian dikenal dengan nama edible vaksin. Jadi penelitian ini dimulai dengan pengambilan vaksin dari vaksin E. coli yang kemudian disisipkan ke dalam tanaman kentang. Lalu tanaman kentang tersebut dikonsumsi oleh 11 orang dewasa dengan kondisi sehat dan kemudian dilakukan pemeriksaan secara rutin. Setelah pemeriksaan, ternyata didapati bahwa 10 dari 11 sampel darah orang yang mengonsumsi kentang transgenik tersebut mengalami peningkatan kadar antibodi. Caranya dibunyikan dengan peningkatan sistem imun pada usus. Penelitian ini berhasil menunjukkan efektivitas penggunaan edible vaksin dalam meningkatkan kekebalan tubuh akibat paparan penyakit, dan ide edible vaksin ini kemudian dipatenkan secara internasional pada tahun 1990. Pangan yang biasa digunakan sebagai media untuk menciptakan edible vaksin seperti kentang, tomat, dan pisang. Kentang sering menjadi pilihan populer karena mudah diubah menjadi berbagai bentuk makanan dan dapat dikonsumsi mentah setelah diproses menjadi bentuk yang lebih aman. Tomat, tanaman yang umum digunakan karena dapat dimakan mentah dalam banyak hidangan dan memiliki struktur sel yang cocok untuk menyisipkan gen vaksin. Pisang juga digunakan karena mudah dikonsumsi, memiliki kandungan nutrisi yang baik, dan dapat menjadi sarana yang efektif untuk penyimpanan dan distribusi vaksin. Cara membuatkan edible vaksin, yang pertama, penggunaan bakteri A. tumefaciens sebagai penginjeksi cetak biru genetik. Ini adalah langkah awal dalam menyisipkan gen antigen penyakit ke dalam tanaman pangan yang dipilih. Langkah kedua, sel tanaman yang disisipi dengan gen antigen dan gen resisten antibiotik ditanam dalam media pertumbuhan. Disinilah terjadi transfer gen ke dalam sel tanaman. Langkah ketiga, sel tanaman yang telah dimodifikasi dengan gen tersebut ditempatkan dalam media seksi antibiotik. Ini akan memungkinkan hanya sel yang mengandung gen baru yang dapat bertahan dan tumbuh. Langkah 4, setelah proses seleksi, sel tanaman yang mengandung gen vaksin diubah menjadi pelanggan, yang kemudian dapat diaklimatisasi untuk menjadi bibit tanaman. Langkah yang kelima, bibit ini kemudian ditanam dan tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan buah yang mengandung vaksin. Buah ini adalah produk akhir yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Dengan cara ini, edible vaksin dapat dibuat dengan efisien dan efektif, menghasilkan tanaman-tanaman yang berfungsi sebagai bioreaktor alami yang menghasilkan vaksin. Ini memungkinkan vaksinasi yang lebih nyaman dan terjangkau. Walaupun pengembangan edible vaksin masih terbatas karena masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, namun ada beberapa edible vaksin yang sedang diteliti seperti malaria dan hepatitis B. Pengujian edible vaksin juga pada manusia sudah pernah dilakukan oleh teknik dengan menggunakan kentang transgenik yang menghasilkan peningkatan kadar antibodi dalam darah dan pada intestinal manusia sehat. Namun, penelitian tentang edible vaksin masih harus dilakukan karena kita tidak tahu efek samping yang ditimbulkan baik jangka pendek maupun jangka panjang sebelum diproduksi secara massal dan dikonsumsi oleh manusia. Sehingga dengan dijalankannya pengujian untuk menguji vaksin edible, terbukti bahwa vaksin edible sedang dikembangkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat atau keunggulan dari edible vaksin. Yang pertama, edible vaksin lebih mudah dan lebih murah untuk diproduksi. Vaksin pada umumnya memiliki biaya produksi dan logistik yang cukup tinggi. Hal ini berlainan dengan edible vaksin yang dapat diproduksi dan didistribusikan dengan lebih mudah dan murah. Yang kedua, edible vaksin tidak memerlukan penyimpanan yang ketat. Edible vaksin tidak memerlukan penyimpanan yang ketat, berbeda dengan vaksin pada umumnya. Hal ini menjadi salah satu keunggulan dari edible vaksin. Tidak mudah didistribusikan. Pendistribusian edible vaksin juga sulit, berbeda dengan vaksin pada umumnya yang sulit didistribusikan.